Banyak kejadian. Siap. Itu. Oke, Bol. Nih, satu lagi nih. Terakhir ya kali ya? Iya. Pertanyaan ngaco lah, orang ngaco. Ini kan tadi lu cerita, wah ini apa sih? Bisa menguatkan otot ini kan. Terus tahan napas lu pasti kan. Apa ngatur apa? Ngatur ritme napas. Ritme napas. Bisa dong ngecilin perut. Ngaco itu ngaco. Penyakit laki-laki kan perut sebenarnya. Gampang. Simbol katanya. Simbol. Antara one pack sama six pack. Om daftar ke klub saya, nanti saya siksa. Hai viewer, jumpa lagi dengan saya, host dengan nama Juni Armanto dan kawan kita Rija Waludin. Hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang perolahragaan. Jadi clue olahraganya itu busur, tepat, bidik. Jadi olahraganya itu perpanahan. Nah, hari ini kita akan hadir seorang narasumber kita. Gape ya? Jago apa gape gitu deh? Gape panah deh ini. Kenalin, Mulia. Nama lengkapnya, Bol. Saya dengan Muhammad Rizaldi Mulia Hasibuan. Oke, dipanggil Mulia. Manggilnya Mulia. Ada Mul. temen Mul boleh. Oke, ketua Saya ketua Perpani Jakarta Timur. Perpani. Perpani itu Persatuan Panah Indonesia. Persatuan Panah Indonesia. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Bisa diceritain, Mul, apa panah itu seperti apa? Ininya. Kalau sejarahnya dulu kali Om Iya, sejarahnya boleh. Perpani kita di Panahan, federasinya di bawah naungan Perpani namanya. Sekarang ketua umumnya Pak Arsyad Rashid. Oke. Perpani sendiri kita berdiri tahun 53 di Jogja. 1953. 1953. Berarti sekarang udah, oh ya kita juga baru ulang tahun kan, 71 tahun Perpani. Kemarin bulan Juli. Berarti beda-beda tipis dengan HUT RI lah ya ininya. Beda tipis Om. Nah, cuman kita nggak ada kibar bendera aja. Jadi Perpani itu kan dibentuk tahun 53 sama Sri Paduka Alam 8 di Yogyakarta. Secara garis besarnya panah itu kan mungkin jadi alat untuk perjuangan para pejuang kita dulu kali ya. Iya. Buat ngemanah londo-londo Belanda tuh ininya. Apa sih? Tradisional Iya, ya. tradisional. Ya jauh sebelum itu kan juga emang di berbagai daerah sebagai Alat perjuangan. alat buat perang, Iya, buat buat perjuangan perang. bela diri, ya kan? Berburu juga Berburu, mungkin, ya kan? ya. Kalau dulu tuh mungkin seperti apa? Maksudnya? Masih tradisional dulu ya model. Awalnya 53 itu tradisional, kita bilangnya jemparingan, yang manahnya sambil duduk itu loh. Oke. Sambil duduk bersila, itu khas Jogja. Hasep ya. Oke, ini ya. Mungkin juga peralatannya masih tradisional juga. Ya? Peralatannya masih tradisional, jadi Bambu busuknya kali ya? dari bambu, anak panahnya dari bambu, manahnya juga pakai baju tradisional Jogja, gitu. Pertama kali apa sih adanya pertandingan di tahun 1953 atau setelah tahun Setelah tahun itu. Setelah tahun itu. Setelah tahun itu terus berkembang ya, sampai sekarang kita Perpani ini menaungi panahan prestasi gitu. Kalau kita bilang target, panahan target. Jadi kalau target itu untuk Perpani sendiri kita ada sekarang di bawah Perpani ada 4 kategori, yaitu ada standar bow atau orang-orang juga suka bilangnya national bow, itu busur dari kayu. Yang kedua recurve, yang ketiga kompon, dan yang terakhir 2 tahun terakhir kalau nggak salah saya barebow sudah masuk di Perpani. Nah, jarak-jaraknya tuh mulai dari kapan? Apa sih bukan dari kapan? Mulai terdekat berapa meter? Terjauh berapa meter? Kalau junior tentu dekat-dekat. Tapi kalau kita ngomongnya open, kalau open itu yang standar bow tadi, yang kayu tadi di jarak 50 40 30. Dia 3 jarak sekali pertandingan atau 2 jarak. 50 kali 2 atau 50 40 30. Kalau yang dewasa? Itu dewasa. Itu dewasa. Dan saat ini itu yang dipertandingkan di PON, tapi maksimal umur peraturan terbaru kalau nggak salah 21 tahun deh. 21. Oh, oke.
Nah, kalau recurve, busurnya itu yang dipertandingkan kemarin di Olimpik. Oh, Itu jaraknya 70 meter. 70 meter. Terus yang ketiga, ada kategori kompon namanya. Kalau kategori kompon sejauh ini baru pertandingannya sampai Asian Games. Oh, Asian Games. Asian Games dan jaraknya 50 meter. Yang keempat itu berbo. Berbo baru sebatas open dan di World Archery juga ada pertandingannya. Itu juga 50 meter. Tapi beda. Itu pertandingan Internasional. outdoor. Kalau indoornya punya jarak sendiri lagi. Ada sendiri lagi. Paling jauh 70 meter itu ya. 70 meter untuk pemanah recurve. Lebih lewat sniper jatuhnya. Lebih Sniper panah gitu kalau ada. tapi di Butan ada Ada juga. 300 meter mereka. 300 Wow. ya. Busurnya mirip kan kita. Tapi itu tradisional rules-nya mereka lah gitu. Berarti untuk berburu kali ya. Untuk berburu. Kalau untuk sejarah prestasinya, Om Mulya, kalau Indonesia nih khususnya ya, mulai ikut Olimpiade tuh kapan? Terus udah dapat prestasi apa kita di panah level nasional internasional? Kalau untuk Olimpiade ya Om ya, Iya. ikutnya kapan saya kurang tahu pasti. Hanya teman-teman pasti udah pada paham Iya. bahwasannya tahun 88 kita dapat bergu putrinya mendapat perak kan, yang terkenal dengan 3 serikandi. Oh itu, yang Nah, tersekali itu ya tahun viewers Dan ya. difilmkan waktu itu ya. Iya, difilmkan. Sempat diangkat di layar lebar lah. Peranin oleh BCL. Di BCL. Salah satunya. Salah satunya ya. Itu hafal. Itu dapat apa kita? Dapat perak. Dapat perak ya. Bergunya dapat perak. Perak ya. Tahun 88. Kalau Olimpiade, setelah itu kita lagi puasa. Lagi puasa ya. Masih puasa sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti dari Mudah-mudahan, insya Allah timnya nanti. Om Mulya kita ada bibit-bibit baru, tunas-tunas Nih, baru ya. kita masih awam kan tentang Awam, panah. betul. Di belakang kita nih ada alatnya nih. Bisa dijelasin dong, Om Bo. Oh iya. Bisa diambil dong, Om Bo. Kalau viewer udah tahu ini apa. Ya, tentu ini busur. Kalau ini emang orang suka bilang salah. Salah. Pasti bilangnya busur kan? Iya. Bukan. Om. Apa tuh? Ini anak panah Om. Panah-panah. Busur tuh ini Om. iya. Gue jadi salah. Tapi itu emang sering. Ya, orang bilang ini busur tuh sering. Oh, udah sering ya ini ya. Kita bilang ini kan ero, anak panah. Hero. Heeh. Boleh dijelasin nggak Om? Alat-alatnya ada apa aja? Nah, jadi nih viewers nih, alatnya ini bisa dibilang nih barang-barangnya branded dan mahal. Kalau untuk panah, karena kategorinya termasuk untuk olahraga elit juga termasuk viewers. Ya, kalau Boleh ini jelasin, Om? Kita bilangnya ini busur berbo. Birbo ya. Jadi berbo itu kenapa dibilang berbo? Bear itu kan apa ya? Apa istilahnya? Bear itu bahasa Inggrisnya itu artinya telanjang atau apa ya? Telanjang. Apa ya? Bukannya ini apa sih? Apa sih? Polos ya atau apa ya gitu ya. Oh. Nah, itu. Jadi Teddy busur. bear, teddy Jadi bear. busurnya tidak ada aksesorisnya. Jadi Oke. tidak ada alat bidik, tidak ada stabilizer, dia hanya dibolehkan plunger, arrow rest, sama pemberat. Pelajaran buat apa? Plunger ini. Plunger ini, kalau kita bilang gini deh, shock breaker mobil Om. Oke. Jadi buat penyeimbang, buat ngelurusin anak panah, kayak gitu. Tapi emang ada Stabilizernya lah ya. stabilizer ada lagi. Oh beda lagi. Stabilizer ada di sini, ada. Iya iya iya. Tapi kalau ini karena berbo, stabilizernya hanya ya berbentuk weight aja, pemberat aja. Pemberat ya. Jadi ini salah satu untuk menstabilkan. Ini gitu. Kan kadang-kadang orang bilang, ini kok berat banget. Pemanah kadang-kadang malah butuhnya lebih berat. Berat ya. Gitu. Oh, pengaruh juga kan berarti. Ya, jadi kalau busur tuh, ini namanya busur, Bu. Busur Bow, itu panah, ini ya. namanya busur. Tapi busur sendiri ada limbs. Ini Limbs. sepasang pasti, atas bawah limbs. Dan bisa dicopot. Kalau ini kita bilangnya handle atau riser. Riser. Baru ini string. Bahan-bahannya? Bahan-bahannya kalau yang kelas atas, ini biasanya wood carbon atau foam carbon. Oke. Antara dua. Jadi mau wood atau mau foam itu tergantung si atlet dan coachnya nge-refer kemana. Dari segi harga sih mirip, gitu. Sedangkan kalau handle-nya umumnya itu ya aluminium. Aluminium. Kita pakai biasanya Alloy ya, gitu. spek atasnya 6061 atau 7071. Di bawah itu sih agak kurang bagus. Ini besi. Ini weight besi. Beratnya ada average? Tergantung si pemanah. Mulai dari 100 gram, 200 gram. Kenyamanannya? Apa ya?
Jadi kalau kita nyarik gitu ya, kalau pas kita narik, bikin supaya aero itu lebih anteng, jadi nggak geter-geter, nggak atas bawah. Nah itu nanti kita settingnya dari weight atau dari stabilizer. Oh, oke. Ini ada peredam juga. Oh, peredam. Makanya Ya. senapan sniper lah ya benar-benar. Jadi si peredam ini fungsinya emang ketika kita ngerilis kan vibrasinya kencang nih. Nah itu buat ngeredam. Jadi vibrasinya buat ngeredam supaya tangan kita tetap steady. Atau misalnya untuk juga ngeredam getaran supaya nggak berefek ke alat lainnya. Kadang alat lainnya kalau vibrasinya terlalu kencang ngerusak yang lain. Kalau Gitu. untuk stringnya Om, ini maksudnya ada ukuran nggak? Ya. Misalkan kencangnya seperti apa? Kalau kencengnya sih enggak ya. Kita Enggak lebih ke banyak string itu ukuran jumlah lilitannya. Oke. Ply-nya. Ply-nya biasanya umumnya genap. Mulai dari 18 ply, 20, 22 gitu. Dan materialnya itu kalau boleh nyebut merek nggak nih? Boleh ya? boleh. Kalau yang umum kita pakai itu mereknya BCY dari Amerika. Ya. Dan biasanya kita belinya gulungan Om di sini. Oke. Gulungan. Nanti di teknisi yang handal atau di pelatih yang handal mereka custom sendiri, buat sendiri. Dan ya alhamdulillah sih sekarang ya untuk sekarang ini beberapa toko di Indonesia udah punya alat pembuat string yang canggih lah gitu. Gitu. Kalau untuk kita udah bisa produk lokal udah ada ngeluarin. Kalau lokal, busur ya. Iya. Kalau busur untuk recurve belum, Belum untuk ada besi ya? belum. Tapi kalau untuk kayu sudah ada beberapa. Cuman emang presisinya masih tingkat presisinya lah yang kita masih Akuratnya ya? akurasinya Belum bisa belum bisa nyamain luar ya. Luar ya. dari Korea atau Amerika. Amerika. Kalau busur panahan itu dua aja sih biasanya, Korea, Amerika. Eropa belum ada berarti. Eropa ada. Oh, ada. Tapi tetap kita lebih prefer kalau nggak Korea, Amerika. Dua produk itu. Nah, bicara untuk range harga nih Om, biasanya kalau kita nih kan untuk pemula harus tahu ya, kalau mau masuk ke suatu cabang olahraga atau hobi, itu range harganya berapa kalau kita Kalau untuk pemula ya. Pemula. Kalau untuk pemula itu biasanya start from 4 jutaan lah. Wah. 4-5 jutaan. Tapi kalau saran saya kalau buat pemula, baiknya cari tempat latihan atau klub yang meminjamkan. Oh, ada sewa juga berarti ya? Ya, mungkin sistemnya sewa atau dipinjamkan, nggak boleh bawa pulang, kan seperti itu. Karena biasanya kalau buat pemula itu dalam waktu 3-6 bulan dia akan berubah size-nya karena ototnya makin jadi kan. Iya. Yang tadinya mungkin anaknya bungkuk, sekarang dadanya jadi agak tegap ya. tegak. Gitu kan. Jadi otomatis tangannya jadi panjang, busurnya jadi butuhnya makin panjang. Ganti lagi alatnya. Ganti lagi alatnya. Sesuai Jadi ketentuan itu. mendingan dipinjamkan. Pinjam atau dan seperti. Busur itu kan banyak size-nya betul. dan yang bisa ngukur kan pelatih. Ya. Jadi lebih baik kalau misalnya mau beli minta referensi dari pelatih size-nya apa. Size-nya itu lebih ke tinggi badan apa ke umur biasanya? Kita lebih ke panjang tangan. Panjang tangan ya. Oke. Wow, maling dong panjang tangan. Nah, viewers, jadi kebetulan juga Om Mulya ini ada klubnya ya. Ya, Klubnya apa namanya? Kalau kita boleh. punya klub namanya Boleh Pro di- Archery Club. Pro Archery. Di Archery di Club. mana alamatnya? Kalau Pro Archery Club kita punya 2 lapangan. Oke. Satu indoor di Buaran Klender, Bulan Klender. satu lagi outdoornya di LRT Ciracas. Oh, LRT Ciracas. Dua-duanya di Jakarta Timur. Kalau untuk kita sebagai pemula mau masuk gitu, pendaftaran atau biayanya berapa tuh? Kalau di klub saya, kita lihat dulu nih, biasanya ini anak atau misalnya anak-anak kah atau orang dewasa kah gitu kan. Kalau orang dewasa ya kita masukin ke grupnya orang dewasa, karena kan nggak enak nanti, masa si bocah tembakannya bagus, gue baru masuk, nggak enak ntar, kan gitu. Jadi kalau anak-anak biasanya kita di klubnya kita itu kita kenalin dulu Om. Dia bisa ikut fun archery namanya. Oke. Jadi nyoba-nyoba aja dulu. Coba dulu ya. Karena kan belum tentu seneng ya. Ya. Nanti udah beli alat mahal-mahal, taunya bete anaknya gitu kan.
Lalu nanti baru join club. Join club itu kita di 500.000 Per pendaftarannya aja untuk terus pertama. Per bulannya juga 500.000. Oke. Pertemuannya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Berarti sebulan bisa sampai 8 kali. 8 kali. Oke. Nanti dia waktu naik kelasnya kita yang nentuin dia udah bisa naik kelas apa belum. Gitu. Berarti parameter atau acuannya naik kelas tuh apa tuh? Di jarak apa di teknik atau di apa? Oh, teknik. Teknik dan fisik. Oke. Kalau di klub saya ya, tapi kan klub punya pertimbangan beda-beda ya. Kalau di klubnya kita lebih ke fisiknya, kemampuan fisiknya dan tekniknya. Oke. Gitu. Kalau untuk itu kan tadi untuk lebih ke personalnya. Kalau untuk alat sewanya atau pinjemnya itu biasanya rata-ratanya berapa tuh? Biar viewers kalau di klubnya channel kita, tahu. Di klubnya saya karena dia udah join klub gratis. Oke. Tapi alatnya nggak boleh bawa pulang. Oke, menarik tuh viewers. Jadi hanya bisa dibilang pertama kali masuk 500, per bulan 500 ya sejuta lah ya. Udah sebulan tuh itu ya, kita udah bisa ikut latihan ya. Jadi ya. Kalau mau coba-coba bisa fun archery di LRT Ciracas itu sejamnya 60.000. Sejamnya ya. Kalau weekend. Kalau weekdays 30.000. Oke. Gitu. Itu juga udah ada trainer, udah ada siapa namanya, udah ada alatnya dari kita semuanya. Safety-nya juga dari kita. Operasionalnya jam? Kalau LRT Ciracas jam 8 sampai jam 5. Jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi sampai jam 5. Ya. Kalau yang di indoor kita jam 9 sampai jam 5. Oke. Cuman kalau di Ciracas Senin libur, kita Minggu buka. Tapi kalau di Buaran, Minggunya libur, Seninnya buka. Kalau fun archery itu durasinya 1 per jam? Bisa per jam. Oh per jam ya. Oke. Biasanya kan kalau orang baru nyoba-nyoba itu kan lama-lama juga kecapean Om. Betul. Ngelihatnya aja kayaknya narik doang. Oh tapi berat. Untuk antusiasnya viewers ini dan juga kalau ngelihat ya, Cing, apa namanya, olahraga panah kan lagi happening ya bisa dibilang. Karena termasuk balik lagi ke agama atau ke ini, karena termasuk salah satu olahraga sunnah lah ya, bisa dibilang ya. Nah, kayak gimana sih Om antusiasnya sekarang untuk panah di Indonesia? Kalau menurut saya sih ya dari 2016 ya, saya bilang dari 2015-16 itu antusiasnya mulai naik terus sampai sekarang. Emang pas COVID kemarin sempat rendah karena kita nggak bisa keluar kan. Iya. Bahkan pas COVID aja kita masih ada pertandingan online. Oh, iya, itu masih antusias masih tinggi. Ceritanya gimana pertandingan online? Jadi ya kita buat gimana caranya. Mana online apa gimana? Mana online, jadi mananya pakai Zoom Om. Oh, Zoom. Masih tahu. Ada mana sama kalau nggak salah waktu itu band juga ada online. Jadi yang drummer waktu itu beberapa band Indonesia ya. Saya lihat ada yang main gitar, jadi akhirnya satuannya di Zoom. Masa laptop dipanah? Ya itu modifikasi aja supaya ya. anak-anak tetap ada kegiatan. Ada latihan juga karena ya. Emang antusiasnya cukup tinggi saat ini. Di klubnya kita juga banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya nggak bisa fokus, nggak bisa diem, itu juga banyak di klubnya kita dan bisa berprestasi. Ya, kita pernah bawa anak sampai ke jurnas, padahal dia berkebutuhan khusus gitu, nggak bisa diem atau misalnya terlalu hiperaktif gitu kan. Jadi emang banyak manfaatnya. Dan saat ini kan juga buat masuk sekolah ada namanya istilahnya PPDB ya nggak salah itu sertifikat panahan. Kalau dia juara nasional, bisa daerah, internasional, prestasi. Itu bisa jadi prestasi. Menarik. Gitu. Ini ngomong-ngomong tadi anak ABS itu bisa terapi juga ya. Secara tidak sadar terapi ke anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lah tidak? Ya, sepengalaman ya Om ya. Sepengalaman kita punya klub emang beberapa anak ini banyak yang berubah. Bahkan kan kemarin yang atlet Olimpiade kita Diananda, kalau lihat videonya, dia kan awal kenal panahan karena dari terapis itu minta ibunya untuk dia latihan panahan aja untuk supaya dia hiperaktifnya hilang. Dan setelah dia 2 tahun manah, akhirnya hiperaktifnya hilang kan. Dan sekarang jadi atlet Olimpiade. Itu asalnya dari situ gitu kan. Gitu. Karena sebenarnya saya ikut panahan itu karena saya dulu hiperaktif. Dan terus udah sempat terapi juga sama dokternya dibilang coba ikut olahraga yang latih fokus gitu. Jadi akhirnya saya ikut panahan dan alhamdulillah jadi sembuh gitu. Jadi ya panahan tuh obat sih buat saya.
Tuh. Dan juga kita juga ketergantungan handphone, gadget, itu juga salah satu terapi di klubnya kita. Karena kan kita bikin capek tuh anak. Terus kita kadang kasih dia PR fisik di rumah, ya kan? Nah itu jadi ngurangin gadgetnya Om. Nih ngomong-ngomong Mul, yang ini belum diceritain nih, anak busur. Nah busur lagi Om. Anak panah. Anak panah Om. Anak panah. Ini ibunya busur, ini anaknya. Anak panah maksud gua. Iya, ini anak salah panah. mulu dari tadi gua. Anak panah ini kalau di target ya Om ya. Iya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Bagian, ini. oke. 5 bagian. Kalau batangnya kita bilangnya saf. 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 Saf itu Kalau kalau alat saf. ya tambah T lagi dong. Ya ini saf. Kalau yang di tangan saya ini karbon. Nah, Oke. biasanya ada yang dari kayu, aluminium, karbon, atau yang paling mahal aluminium karbon. Jadi dia di dalamnya aluminium, di luarnya karbon. Itu yang paling mahal. Paling mahal ya. Itu yang paling mahal. Dan ujungnya poin. Oh iya. Poinnya juga mulai dari murah sampai yang mahal. Mulai dari Bahannya apa poin biasa? Besi? Apa aluminium juga? ada zinc, ada aluminium juga ada, terus ada tungsten yang paling mahal. Tungsten kita bilangnya tungsten. Jadi kalau tungsten itu selusin 4 jutaan. Itu paling mahal, itu yang pakai Olimpiade gitu. Terus ini ada Venus atau Venus, sayapnya gitu ya. Kalau waktu saya kecil nih biasanya bulu ayam nih. Sampai sekarang masih dipakai. Masih ada juga ya? Kalau kita pakainya bulu entok ya maksudnya. Oh iya, Bulu entok. entok. Ah, Bulu ya, entok ini sama kayak angsa ya, kayak bulu bulu tangkis ya. kali. Nah, kalau yang umum biasanya plastik kayak Plastik, gini, ya kan. Terus di kecil ini ada kita bilangnya pin Oke. untuk menghubungkan si saf dengan si nok. Nah, ini belakangnya nok. Nok. Nah, dan ini rata-rata jatuhnya consumable kalau di kita. Makanya kalau pemanah kadang-kadang agak ya expense-nya agak banyak tuh di anak panah. Nah, tadi kan anak panah. Ininya targetnya bahannya apa biasanya? Targetnya kalau kita bilangnya bantalan. Bantalan. Kita bantalan. Oke. Bantalan kalau dulu Om, kata senior saya ceritanya itu karung goni. Awalnya karung Awalnya ya. diisi. Diisi apa? Pasir? Apa? Diisi. Kalau saya nggak tahu kalau dulu ya, tapi kalau sekarang kita kalau mau memudahkan isi kain majun kalau sekarang. Oh, Kain majun, bahan kain- yang dipotong-potong Potong-potong itu kalau Yang sekarang. buat di bengkel lah. Cuman bahasanya. itu kendalanya kalau lagi hujan, itu ngangkatnya setengah mati, berat. berat. Karena nyimpen air dia. Nyimpen air Om. Agak kering kalau nggak kering ya. Nah, kalau sekarang kita dengan teknologi yang maksudnya udah ada bahan-bahan Iya. alternatif, sekarang kita pakainya spon Eva. Oke. Soneva. Yang buat di dalam ini ya, kayak dalam sofa itu dalam ada namanya spon sofa, Eva, ya. warna hitam. Spon Eva. Biasanya pemakaian untuk target itu, apa tadi namanya? Bantalan. Bantalan itu Kalau berapa targetnya lama? sendiri dari kertas kan. Oke. Dari kertas. Kita bilangnya target face. Target. Nah, itu yang ada lingkaran. Berapa lama pemakaian idealnya bagi Yang mana nih? Ya, apa Yang- sih yang si bantalan tadi? Ah, ah. Bantalan cukup lama lah. Lama ya? Lama, ya setahun lebih lah. Setahun lebih. Kalau kita pakai sendiri, tapi kalau makainya rame-rame ya lumayan. Termasuk juga ini. Busur. Ini kalau busur, Berapa tahun rata-rata pemakaian? Harus Nah, ganti gitu berarti. Usianya. Usianya. kalau pemula itu umumnya kadang-kadang suka cepat ganti busurnya, terutama limbsnya. Karena dia kan ototnya jadi. Oh iya, Ya otot kan? sampai Nah, jangkauan Yang tadinya tangannya kita ya. cuma bisa angkat sekilo, sekarang udah bisa angkat 2 kilo. Jadi beratnya bertambah. Sampai biasanya kalau udah kelas prestasi itu kita bilangnya bondage ya Om ya. Di 40 sampai 46 bondage-nya. Jadi kalau bondage-nya 46 itu berarti dia nariknya 13 kilo gitu. Sorry, 46 bagi 2 berarti 23 kilo. 23 kilo. Nah, kalau udah di level 46, 44 itu biasanya bisa bertahan 2-3 tahun. Kan kalau di sepeda itu ada yang kalau frame tuh apa sih batangan itu kan ada yang small, medium, large gitu. Kalau ini ada nggak yang ukuran small, medium, large gitu? Yang Ya, ada. ada ya. Ada. Jadi bisa dari ini panjangnya atau apanya? Itunya ukuran. Ya, jadi ada 2 ukuran di busur ini. Pertama, busur tinggi busur. Kedua, bondage tadi, berat tarikan. Berat tarikannya. Jadi kalau ditarik nih ada beratnya kan, gitu. Nah, kalau tinggi busur biasanya disesuaikan dengan draw length atau panjang tangan. Panjang tangannya kita. Jadi mulai dari kalau anak-anak itu mulai dari 54 in, terus 58 in,
62, 64, 66, 68, 70 sampai 72. Kalau orang dewasa kayak kita biasanya 68 atau 70. Berarti semakin panjang tangan, Busurnya makin tinggi. Semakin tinggi. Wow, set dah. Karena kalau kependekan patah. Oh, pendekan patah. Nah, beda dengan Kalau tradisional. itu dipaksakan. Kalau tradisional memang pendek-pendek. Ini sebenarnya multifungsi nih. Bisa jadi bahas petot. Yang penting jangan jadi panah asmara, ya kan? Balik lagi Om, ada event terdekat apa untuk panahan nasional Indonesia ini? Sebenarnya internasional malah. Oh malah internasional Om ya? Internasional malah. Oh viewers, dikit lagi kita ada event internasional ya? Jadi kebetulan Perpani Jakarta Timur bekerja sama dengan Pengprov DIY dan Jogja ya, Provinsi Jogja ya. Dan siapa namanya PP Perpani Ya. pusatnya. Kita nanti mau ngadain namanya Grand Triumph 2024. Grand Triumph. Grand Triumph. Ada 2024. hubungan dengan Triumph otomotif kah? Oh, enggak sebenarnya. Oh nggak ada ya? Tapi Oke. Grand Triumph di situ kita bahasanya artinya kemenangan. Tapi Oke, kebetulan ya. juga dia sponsor juga. Oke, berarti ada Bersinggungan. bersinggungan ya. Nah, itu apa aja Om? Eventnya bisa dijelasin ke viewers. Ya, jadi event The Grand Triumph 2024 ini salah satu event terbesar indoor mungkin di Asia nanti. Oke. Karena Asia ya. Asia ya, Oh. karena biasanya indoor yang besar-besar itu adanya di Eropa dan di Amerika. Oke. Jadi kebetulan kemarin Ketua Umum kita Pak Arsyad Rashid ingin membesarkan nama Indonesia dan ingin membuat Indonesia menjadi salah satu event internasional diadakan di Indonesia. Jadi World Archery-nya ngadain di ini, jadi tuan rumah. Dan The Grand Triumph ini salah satu awalan sebenarnya untuk next-nya agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah World Cup. Oke. Itu visi dan misinya dari Pak Arsyad Rashid ya. Pak Arsyad Rashid. Gitu. Event bergengsi kali ya jatuhnya. Ya, karena baru kali ini juga Om, pabrikan datang ke Indonesia di dalam sebuah event. Biasanya jarang ada pabrikan mau datang ke Indonesia, dan ini ada beberapa pabrikan besar dari Korea dan Amerika datang kasih seminar. Jadi emang konsep eventnya sendiri, kita dan Pak Arsyad membuat tema sport tourism. Jadi ada event kejuaraannya, tapi juga untuk mendatangkan devisa dan mengenalkan Indonesia ada turismenya. Makanya kita milihnya Jogja. Jogja ya. Pertama karena panahan itu asalnya dari Jogja tahun 53 dari Sri Paku Alam. Paku Alam ya kan. Ya. Dan yang kedua Jogja juga destinasi wisata gitu kan. Kita mau memperkenalkan Merapi, Prambanan, Borobudur. Terus banyak heritage juga spot-spotnya di sana ya. Pasti Malioboro. Gitu kan. Dan yang kedua nanti insya Allahnya di Bali. Oke. Jadi itu emang kapan? tujuannya Di Bali kapan? Kira-kira? Next ya 2025-nya. Jadi 2025. kita setiap Oktober itu Berarti akan ada event kalender tahunan nanti ya? Ya. Kemungkinan ya. tahunan. Oke, menarik sekali. Terus untuk Indonesia ada berapa orang yang dikirim untuk World Archery itu? Ini jadi belum masuk ke World Cup. Ya. Jadi ini kita awalan ini kita sifatnya open. Oke. Jadi siapa aja dari klub mana aja, yang penting di bawah naungan Perpani dan dari federasi-federasi negara tetangga untuk join di event tersebut gitu. Oke, berarti kategorinya apa tuh Om nanti? Jadi di kategorinya sana? kita ada yang junior nanti. Oke, junior. Juniornya ada under 12 sama under 15. Oke. Dan langsung open untuk umum. Open. Oke, siap. Gitu. Jadi kan gini, kalau kita di olahraga menembak itu kan sebenarnya cuaca juga mendukung. Maksudnya dalam artian cuaca itu kecepatan angin itu diperhitungkan nggak di panah? Ya. Di panahan outdoor ya kita perhitungkan. Iya, di outdoor. Makanya kan di outdoor ya. Makanya kan kita kalau di bantalan kita itu setiap bantalan itu ada bendera, sama di lapangan itu ada namanya wind shock, yang kayak di bandara itu. Arah mata angin itu. Biar tahu ya. Biar tahu gitu. Karena emang gangguannya sangat sangat mengganggu. Maksudnya gangguan angin itu emang nyata di panahan. Jadi kita makanya si pemanah itu emang biasanya bisa harus
pinter gitu. Jadi manah itu bukan hanya narik tembak enggak, harus ngelihat angin, ngelihat situasi, ya kan juga gitu. Jadi kita emang kadang manah itu belum tentu kita bidiknya bidik kuning tuh belum tentu. Bisa jadi kalau anginnya ke kanan ya kita koreksi gitu. Wah, agak susah juga ya kalau di pantai ya. Anginnya kan lumayan ini biasanya. Lumayan besar, ya. Agak susah. Tapi untuk event yang Triumph itu indoor kan ya? Indoor. Nah, jadi aman lah ya. Kalau indoor anginnya aman, tapi biasanya kalau indoor punya tantangan cahaya. Oke. Jadi masing-masing venue itu biasanya punya tantangan masing-masing. Itu mengganggu ini ya, pemanah ya? Iya, karena kan kita biasa di outdoor terang. Tiba-tiba di satu ruangan yang pencahayaannya ya normal gitu ya. Ada backlightnya juga ya, sorotan silau ya. Dan biasanya kalau di indoor tuh targetnya lebih kecil loh. Oh, karena dilihat dari jarak ruangan indoornya ya. Iya. Dan kebetulan kan kita nanti ada di Jogja Expo Center. Kebetulan dia lebarnya 60. Jadi meter, panjangnya 144 meter. Dan ini merupakan event pertama Berbo 25 meter. Karena belum pernah ada Berbo 25 meter di indoor dilaksanakan. Karena kebetulan venue-nya bisa, jadi ini event pertama. Mungkin bisa saya bilang di dunia pertama. Event pertama di dunia ya. Yang memberlakukan 25 meter kelas 25 Berbo. Meter Berbo ya. Biasanya kendalanya apa sih kalau pemanah itu? Pemanah apa sih? Dalam hal melakukan aktivitas misalnya kegiatan, kemudian lomba atau turnamen, kendala umumnya, kendala umum. Kalau umum, kalau Jakarta nih, Pak, lapangan. Lapangan, pasti itu ya. Lapangan om, lapangan satu. Yang kedua sekolah. Karena anak kan kadang-kadang baru pulang jam 5. Iya, sementara kita umumnya kalau kelas prestasi itu kita bilangnya 5+1. 5 hari latihan, 1 hari istirahat. Jadi biasanya anak-anak baru mulai latihan ya jam 5 sore. Dan itu tidak boleh malam ya? Kebetulan kita punya lapangan indoor kan. Kita latihan malam di situ. Oh. Bisa ya. Dengan pencahayaan gitu. Tapi jaraknya jarak pendek. Jadi untuk kita bilang repetisi lah, repetisi. Nanti Sabtu Minggunya dia baru jarak jauh. Gitu. Balik lagi ke event, Omul, kalau untuk Triumph World Archery tadi terbuka buat umum berarti? Terbuka buat umum. Nah itu cara pendaftarannya seperti apa? Di websitenya grandtriumph.id. Jadi nanti situ nanti ada linknya di bawah ya. grandtriumph.id bisa daftar di situ. Biaya pendaftaran berapa tuh? Saat ini karena early bird-nya udah tutup, jadi early bird tuh kemarin di bulan Juni kalau nggak salah. Saat ini di 699.000. Tapi sudah include bergu dan mixed team. Bergu dan mixed team. Untuk total hadiahnya Om? Total hadiah ya. Iya. Kalau saat ini untuk uang tunainya total hadiahnya 120 juta. 127. Tapi dari sponsor ini ada yang ngasih busur, ngasih anak panah itu 2.500 kali 4 ya hampir 10.000 USD. USD ya. Nah, hampir 10.000. Jadi 10.000 USD. Uang tunainya ada, terus untuk equipmentnya ada juga ada, ya berarti jadi, Om ya. Dari pabrikan nanti kayak ini kan pabrikan MK. Nanti pabrikan MK akan ngasih busur setingkat di atas ini, ada di atasnya ini. Gitu. Yang paling mahal busur apa yang nanti jadi hadiah? MK ya. Namanya ya. Itu harga berapa tuh kalau MKXD? MKXD di harga 16 juta. 16 jutaan ya. Jadi menarik banget. Jadi kalau viewers atau pembaca setia Indopos dan Indoposko nanti bisa daftar, hadiahnya menarik. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu atlet panah nasional dan internasional ya Om ya. Iya. Dan insya Allah juga pemanah internasional juga hadir kan? Hadir ya nanti sananya. Nah mungkin terakhir ya Pak Aro ya. Ya siap. Kiat-kiat kita kalau mau jadi pemanah itu apa yang harus kita siapkan? Oke, kalau ini yang sering terjadi kesalahan di teman-teman ya menurut saya ya. Biasanya teman-teman yang mau manah atau misalnya anaknya mau manah orang tuanya langsung beli busur. Menurut saya salah gitu. Karena ini kan senjata ya. Senjata, kita bisa bilang senjata. Oh iya, senjata. Iya benar-benar. Dan baiknya yang pertama kali harus dilakukan yaitu
cari tempat fun archery atau misalnya klub yang mau meminjamkan alat panahannya. Jadi karena anak-anak itu kadang-kadang suka bosen Om. Udah keluar nanti misalnya beli busur 4-5 juta, salah gitu kan. Sayang ya. Sayang. Dan sekarang kan ya di zaman e-commerce ini gampang banget kan beli busur. Orang tua kita juga sering kendala nih. Orang tua main beli aja di e-commerce. Sampai di klub busurnya salah. Size-nya nggak cocok atau size ini bisa membuat atletnya cedera. Gitu. Misalnya karena nggak sesuai ya. Sebagai orang tua saya mau beli yang ini aja deh supaya jangan beli-beli lagi, langsung beli yang bagus gitu loh. Ternyata itu buat orang dewasa dan berat. Jadi begitu nanti dia narik, si bocah ototnya bisa robek. Dan kalau udah robek, cedera lah ya 3 bulan. Ini kan jadi belum gitu. tentu kembali normal ya. Dan belum tentu kembali normal. Sembuh ya. Gitu. Dan ya tadi juga ini kan senjata. Jadi manahnya juga perlu safety, ya kan? Tempatnya harus safety, klubnya harus safety. Jadi kalau tahap awal yang jelas harus cari pelatih atau cari klub ya. Nah, nanti alatnya biarkan pelatih atau klubnya yang merekomendasiin. Gitu. Jangan kita misalnya contoh beli di e-commerce, wah mumpung murah, taunya itu buat hunting. Bukan buat kan gitu, buat hunting taunya kan gitu. Dan itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Itu. Oke, Bo. Nih satu lagi nih. Terakhir ya kali ya. Iya. Pertanyaan ngaco lah, ngaco. Ini kan tadi lu cerita, wah ini apa sih bisa menguatkan otot ini kan. Terus nahan napas tuh pasti kan. Apa ngatur ritme napas. Bisa dong ngecilin perut. Ngaco itu ngaco. Penyakit laki-laki kan perut sebenarnya. Gampang. Simbol katanya. Simbol. Antara one pack sama six pack. Om daftar ke klub saya, nanti saya siksa. Jadi menarik tuh viewer. Ntar gua siksa di latihan fisik. Nanti kalau kita join klubnya Omul, kita yang pertama dipinjemin alat, harganya terjangkau. Bonusnya kurus ya. Disiksa. Oke, terima kasih viewer, obrolan yang menarik tentang busur dan anak panah. Benar gua kali ini nih. Karena tadi gua bilangin busur. Padahal anak panah ya. Padahal anak panah. Kita akhiri dulu bincang santai ini dan saksikan terus Indoposko Channel sehingga kita bisa selalu kreatif dengan isu-isu yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.